Ya, selamat siang. Nama saya Darwin Septo Wibowo. Saya bergerak di bidang kulit ini mulai masuk pandemi ya, karena emang mungkin beberapa bidang sudah mulai usahanya sepi, jadi saya bergerak di bidang baru yang kemungkinan akan ada prospek. Dan ternyata selama berjalan kulit banyak peminat dan memiliki profit yang lumayan. Terus alamat saya di Sidodadi, Pajang Lawean, Solo. Kulit ini saya ambil di beberapa tempat produsen kota, contohnya Beketan, karena emang Solo tidak ada penyamakan kulit, jadi mau nggak mau pembelian bahan baku itu dari luar kota semua. Untuk proses murni semuanya di Solo, terus pemasaran juga kebanyakan di Solo sama beberapa kota besar di Indonesia. Ya, dulu saya kerja kantoran seperti biasa di bidang bisnis dan pemasaran, karena emang cita-cita mempunyai usaha sendiri, sudah ikut orang lama dan punya pengalaman di pemasaran. Saya pengen menggunakan ilmu itu untuk memasarkan produk saya sendiri. Oh enggak, dulu bidangnya produk juga, cuman produk-produk untuk petualangan ya, adventure. Jadi tas gunung, alat panjat, terus alat survival, alat pendakian, dan lain-lain. Pertama, yang jelas saya pengen usaha yang saya senangi, karena emang sebelumnya saya menyukai produk kulit dari dulu. Jadi dari sepatu, sabuk, jam tangan, semua kulit. Terus mulai dari situ saya iseng-iseng nyoba 1-2 dulu untuk dipakai sendiri, terus dipakai teman-teman. Akhirnya lama-kelamaan bisa fokus di situ, dan ternyata saya coba sekali 2 kali untuk dikomersilkan dan diterima pasar. Makanya saya coba untuk berani fokus di produk ini. Ya, pertama dulu saya buat kerajinan dompet ya, dompet handmade, karena dulu memang baru tren dompet buatan tangan, jahitan tangan manual. Awal-awal ya tantangannya adalah pola, Mas. Bikin pola dulu, belajar pola segala macam, terus sudah ketemu, kita cari bahan baku yang sesuai, dan itu butuh proses. Bahan baku itu saya sempat istilahnya studi banding ke Jogja, Magetan, untuk melihat-lihat produk lain yang sejenis, melihat bahan baku, pewarnaan, dan proses produksinya, termasuk alat-alat produksinya yang bisa bikin sebuah ide dompet itu menjadi produk ya. Nah, itu tantangannya di Solo. Tantangannya itu di Solo nggak ada semua, karena emang kebanyakan itu Jogja, Magetan. Makanya saya harus keluar kota untuk belajar itu, Mas. Jadi mencari alat, mencari bahan baku, mencari celah-celah. Dulu kan juga sebelum pandemi kan penjualan online tidak semasif sekarang, jadi untuk produk-produk juga nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang lebih gampang, Mas, tinggal di online semuanya udah tersedia. Banyak, Mas, ya tipe produknya, karena beda-beda tipe. Tapi untuk standar dompet itu ada ya. Dompet itu ya prosesnya pertama bahan baku, terus pewarnaan, pola sesuai permintaan, terus ya dijahit tangan. Satu dompet itu ya tidak lama sih sebenarnya. Kalau udah ready semua, paling sehari itu pernah proses bisa
3 sampai 4 dompet. Produk saya awalnya dulu dompet, terus kesininya kebanyakan permintaan di strap jam sama ID card holder ya, lanjat untuk company profile itu ya, yang di kalung itu. Nah, itu malah tertinggi permintaannya di situ, dari perbankan, sekolahan, permintaan tertinggi di ID card holder. Cara pemasaran standar ya Mas ya. Jadi kalau sekarang kan modelnya via online ya. Jadi kita naikkan Instagram kita di Instagram bisnis, dari situ kita pasang iklan, kita set market kita, harga kita, positioning kita, sama area yang mau kita tuju. Sebenarnya sama sih untuk pemasaran standar. Iya, kalau kemarin sih saya targetnya di perkantorannya, emang karena segmen terbesar kemarin saya tanda pengenal dari kulit itu. Jadi segmen saya kemarin ya perkantoran, awalnya itu sama sekolahan-sekolahan. Oh ya, sering beberapa event besar itu juga merchandise-nya kulit. Contohnya kemarin selain yang root sekolahan ya, kemarin perbankan di Solo itu juga banyak, SMA juga banyak guru-gurunya. Dulu kenapa kulit? Karena emang nilai ekonomisnya tinggi ya. Dari mulai prosesnya, jadi penghargaannya bukan kulit itu, penghargaannya bukan karena kulitnya aja kan, model handmade itu. Jadi karena ada proses handmade, sentuhan tangan handmade yang non mesin di situ, jadinya nilai jualnya bisa lebih tinggi lah daripada produk-produk pabrikan lah istilahnya. Model handmade itu lebih tinggi. Terus bahan baku juga sebenarnya melimpah di Indonesia, itu melimpah karena emang kita kan selain kulit sapi itu kan banyak gitu, kita kan konsumsi tinggi kan daging sapi juga. Jadi selain kenapa saya pilih, karena emang bahan bakunya tersedia banyak, terus karena yaitu nilai ekonomisnya bisa tinggi, ketiga produknya awet, jadinya kita bikin itu juga ada kepuasan sendiri kalau membuat produk yang awet. Ya sampai bosen Mas biasanya. Dompet tuh sampai bertahun-tahun ya biasanya awet. Nah itu juga sebenarnya repeat ordernya juga berkurang sebenarnya karena terlalu awet. Tapi ya nggak masalah. Dalam artian kita mencari segmen pasar yang besarnya biar produk kita bisa itu. Karena emang produsennya juga banyak ya Mas ya, nggak cuma saya. Kemarin saya mencoba produk-produk baru yang bisa saya maksimalkan. Kayak contohnya, ternyata di Solo itu banyak komunitas juru sembelih halal ya Mas ya. Itu tukang sembelih itu kan ternyata dia kebutuhan untuk sarung pisaunya itu tinggi. Ya, kemarin saya beberapa approachment ke beberapa pengguna dan ternyata bagus, permintaannya lumayan tinggi untuk sarung pisau untuk sembelih. Nah itu lah paling bisanya saya gitu, mengembangkan kebutuhan pasar nilai. Jadi tidak inovasi dari saya, tapi saya melihat pasar kebutuhannya apa, saya coba approach di situ. Dan dulu pertama kali memasarkan kalung untuk ID card itu juga saya lihat pasar, ternyata permintaan pasar tinggi, makanya saya berani promosi di situ. Awalnya kan saya dompet, ternyata dompet tuh biasa aja. Ternyata banyak yang lebih banyak ke merchandise kayak company profile, terus yaitu ID card itu sekali pesanan biasanya satu kantor 20 sampai berapa. Nah itu paling inovasi saya di situ, melihat proses potensi pasarnya.
Kalau saya pengen punya brand sendiri mas, karena kan masih custom kan, dalam artian orang datang bikin, saya bikin, jadi masih jual jasa kan, makanya produknya nggak ada karena saya jual jasa. Pertama karena emang modalnya juga harus gede, punya brand itu kan barang mandek lama. Kalau jasa kan tidak ada barang mandek, jadi uangnya tetap stay di tempat, jadi orang datang baru dibikinin. Tapi ke depan saya pengennya tetap punya brand karena penting untuk apa ya, identitas mas ya, jadi untuk kebanggaan juga dan untuk memperluas pasar juga, karena kalau sebuah brand kan bisa dihargai sesuai karakter kita. Selama ini belum punya brand, jadi yes, semua sesuai request saja, ada adikarya apa banyak, jadi sesuai request saja, nggak pakai brand, saya emang jasa aja, polosan dimerekin sendiri juga.